ini. Di bagian tambahan ini saya ingin membawa kita pertama-tama untuk melihat kasih yang dapat terjadi di antara pertama-tama pasangan suami istri. Oke, pasangan suami istri. Nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi satu contoh pertama untuk kemudian kita melihat kepada Allah. Oke, untuk melihat kepada. Jadi bagian tambahan ini, pada saat kita menikah, ya seringkali dikatakan demikian ya. Pada saat kita menikah, maka ada begitu banyak harapan-harapan pernikahan. Ya. Jujur saja, ini adalah satu hal yang kita lihat. Nah, seperti apa kartun-kartun Disney Disney film ya film dari Disney ya itu seperti happily married ya pernikahan itu kebahagiaan yang tidak pernah berakhir, happily ever after ya pernikahan yang selalu apa membawa orang selalu memiliki kebahagiaan. Jadi gambaran harapan pernikahan itu seakan-akan semuanya itu apa bed of roses, semuanya apa enak semua. Tapi itulah harapan pernikahan, tapi realitas pernikahan itu apa berbeda daripada pengharapan. Ini bukan dibilang oleh seorang yang baru dalam pernikahan, itu dibilang oleh saya yang sudah mengalami 32 tahun pernikahan. Ya, jujur saja, ya, pernikahan itu tidak segampang yang seperti kita pikirkan. Pernikahan itu boleh dibilang masuk dalam satu pernikahan itu satu apa sekolah yang nggak akan pernah berakhir, kita sering dengar. Itu walaupun satu hal yang terus terang saja dari banyak research orang yang menikah dan lain sebagainya, maaf saya bukan bilang yang tidak menikah, tapi banyak pendidikan demi pendidikan menyatakan bahwa dalam pernikahan itu orang yang menikah itu memiliki kehidupan yang dapat lebih baik daripada yang single. Dapat, oke, dapat yang lebih baik. Kenapa ada emotional support dari satu dengan yang lain. Dari segi finansial mungkin dalam satu pernikahan itu dapat saling apa? Membantu ya. Dua tali itu lebih kuat daripada cuma satu ya atau yang lain ya. Alkitab bicara itu dalam kitab pengkhotbah ya. Malam hari lebih hangat kalau ada dua. Seperti itu kita sudah sering dengar ayat demi ayat. Jadi ada hal yang baik tentu saja, sangat baik. Bahkan Alkitab sendiri katakan Allah menginginkan apa ya, tidak baik bagi seorang pria untuk seorang diri saya adalah harus saling melengkapi. Jadi pernikahan itu dapat hal yang baik, tapi yang harus kita perhatikan bahwa ada realitas-realitas pernikahan yang tentu saja berbeda dengan harapan-harapan pernikahan tersebut. Ada kerja keras yang harus terjadi. Ada kerja keras yang harus terjadi. Realitas. Jadi seperti mungkin kisah seperti Cinderella ya, yang seperti kita lihat itu hanya akhirnya saja. Ya. Akhirnya wah pangerannya itu menikah dengan Cinderella, ya pernikahan yang indah. Tapi ada kerja keras yang harus apa terjadi. Itu bukan setelah. Kalau di film-film Hollywood itu sebelum yang kerja keras, lalu setelah menikah nggak ada lagi kerja keras. Tapi untuk realitas kehidupan dalam rumah tangga itu terputar ya. Pada saat masuk dalam pernikahan itu mungkin tidak kerja keras, tapi pada saat kita masuk dalam pernikahan itu adalah kerja keras yang harus terjadi. Nah, kenapa? Ini Willy dan Elaine Oliver, ya direktur rumah tangga General Conference, ya dalam satu artikelnya, Married and Frustrated, menikah dan apa? Frustrasi. Dia katakan di satu statement yang cukup menarik. Nanti ada saya terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Tapi poinnya adalah bahwa dikatakan marriage is one of the most challenging relationship to manage. Pernikahan adalah salah satu hubungan yang paling sulit untuk dikelola ya. Kenapa? Karena itu pernikahan itu adalah hubungan yang paling apa? Yang paling dekat bagi kebanyakan orang. Ya. Kita lebih dekat dalam satu pernikahan daripada saya dengan orang tua saya atau saya dengan anggota keluarga saya yang lainnya. Lebih dekat itu dalam pernikahan. And while opposite tend to attract before marriage. Seringkali yang terjadi karena kita berbeda antara pria dan wanita, ada atau kita tidak mengenal satu dengan lain, maka perbedaan tersebutlah yang akan membawa ketertarikan satu dengan yang lain. So opposite tend to attract, dikatakan apa? Before marriage. Tapi opposite tend to repel after marriage. Nah ini di bahasa Indonesianya. Pernikahan adalah salah satu hubungan yang paling sulit untuk dikelola. Karena itu adalah hubungan yang paling dekat bagi kebanyakan orang. Dan sementara hal-hal yang bertolak belakang itu cenderung mendekatkan sebelum menikah. Hal-hal yang bertolak belakang itu akan cenderung menjauhkan setelah apa? Menikah. Ya. Jadi contohnya ya, kita ada apa berbeda antara pria dan wanita ya, atau satu pribadi dengan pribadi yang lain ya. Dan pada saat itu seperti apa ya? Seperti magnet ya, seperti magnet. Kalau sama-sama positif, maka dia bertolak belakang ya. Tapi positif dan negatif dari satu magnet itu akan menyebabkan ada kesatuan ya. Karena dapat saling melengkapi dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi menurut Oliver, dia katakan setelah kita menikah, yang
yang apa? Hal-hal yang boleh katakan di opposite, hal-hal yang bertolak belakang antara kita itu justru dapat membuat kita saling kecewa. Ya, aduh, kenapa dia tiba-tiba kok kebiasaannya itu ya berbeda dengan kebiasaan saya. Saya punya kebiasaan bangun pagi, kok dia punya kebiasaan itu nggak bisa bangun pagi misalnya. Dan ini akan menimbulkan apa? Masalah, ya. Masalah. Kenapa? Karena dalam pernikahan, apalagi pernikahan yang sudah lama, itu kita saling mengenal semua, ya. Pernikahan itu apa ya, kita bagaikan kaca, kita dapat apa, melihat satu dengan yang lain, atau bukan kaca tapi kaca pembesar, ya. Dengan adanya dalam pernikahan, maka kita memiliki kaca pembesar untuk melihat pasangan kita itu mana dia punya apa kekurangan demi kekurangan, ya. Lebih kita mengenal satu dengan yang lain. Jadi saya sudah menikah 32 tahun, banyak orang pikir, wah, hebat juga pendeta. Waktu berapa waktu lalu, ya, saya diundang, ya, di satu acara Natalan, ya, anggota kita, tapi ada orang-orang luar juga di situ. Dan salah seorang di antara pasangan yang bukan Advent ditanya, berapa lama pendeta sudah menikah? Saya katakan, sudah 32 tahun. Kaget, dia tertawa, karena mereka baru menikah 7 tahun. Dia bilang, kok bisa? Kok bisa ditanya pendeta menikah 32 tahun? Saya katakan, ya nggak gampang. Ya. Nggak gampang untuk menikah selama 32 tahun. Ya. Sakit hati di situ ada, saling apa? Saling pokoknya sakit. Jadi apa yang dibutuhkan pendeta? Ya, pengampunan, penyesuaian, saya katakan, ya. Ya, mau untuk menerima, memaafkan satu dengan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena pada saat kita menikah, kita semakin mengenal, seperti kaca pembesar, kita dapat melihat pasangan kita. Dan seperti yang saya khotbahkan sahabat lalu, ya, katakan bahwa keakraban, ada satu statement, ya, pepatah dalam bahasa Inggris, familiarity breeds contempt. Keakraban itu menimbulkan apa? Cibiran atau penghinaan. Contohnya, apa maksudnya di sini? Familiarity breeds contempt. Jika seseorang, menurut konsep ini, ya, jika seseorang mengenal sesamanya atau sesuatu dengan sangat baik, maka dia akan dengan mudah kehilangan respek terhadap orang itu atau sesuatu itu. Jadi barang, ya, kalau barang baru, waduh, kita sayang-sayang, ya. Barang baru itu kita sayang-sayang, kita simpan, jangan sampai ini rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau hari pertama, hari kedua sampai 6 bulan, apa yang terjadi setelah 6 bulan? Karena sudah familiar, biarpun barang baru ini jatuh dan hancur, ya, it's okay. Ya. Kenapa? Karena sudah familiar dengan barang tersebut. Jadi inilah yang seringkali terjadi. Ada pengharapan-harapan yang kita pikir ada, yang harapan yang berbeda sekarang semakin kelihatan dengan berjalannya waktu. Ya. Ada statement katakannya bahwa wanita mengharapkan pria itu tidak berubah. Atau saat pacaran, romantis sekali, baik sekali, buka pintu dan segala macam. Pas menikah, ya udah. Ya. Pas menikah udah nggak bikin begitu lagi. Kecewa lah. Kenapa? Karena pengharapan wanita itu mungkin pasangannya ini, suaminya ini tidak akan apa? Pernah berubah, romantis terus, baik terus. Tapi beda, mungkin pria sudah berubah pada saat dia menikah. Demikian juga dengan pria, dia berharap, katanya menurut statement ini, ya, pria berharap agar wanita tidak pernah berubah, tetap dalam kondisi tubuh dan lain sebagainya yang tidak berubah. Tapi sejalannya waktu tentu saja semua orang apa? Berubah, ya. Dalam hal penampilan tubuh, penampilan wajah dan lain sebagainya. Jadi harapan demi harapan ini dapat menimbulkan kekecewaan, ya. Nah, itulah sebabnya satu artikel lain yang ditulis oleh Vladimir Savchuk, ya, Navigating Expectation and Reality in Marriage, ya, ekspektasi dan realitas dalam pernikahan. Dia katakan ada 5 tahapan pernikahan yang sering akan terjadi oleh setiap pasangan, ya. Ya, paling penting bahwa semua pernikahan, dikatakan paling penting untuk dipahami dalam artikel tersebut. Semua pernikahan itu melewati tahap-tahap ini pada satu titik atau pada titik lainnya. Lewati. Misalnya, dikatakan ada 5, tapi mungkin ada yang bisa lompat, atau ya minimal kalau ada umumnya satu-satu, ya. Pertama, ada ketertarikan, ya. Ini seperti bulan madu atau menjelang waktu masih pacaran, ya. Semuanya itu baru dan menarik. Waktu bulan madu dan masih baru 1 tahun pertama, oke, ada ketertarikan, semuanya sih baru. Oh, saya masih mempelajari tentang istri saya ini yang baru saya menikah dan lain. Semuanya itu baru dan apa? Menarik. Itu tahapan yang pertama. Tahapan kedua muncul apa? Diganti dari fascination. Fascination itu apa? Ketertarikan. Muncullah irritation. Irritation adalah kejengkelan-kejengkelan. Muncul. Hal-hal kecil yang mulai apa? Mulai mengganggu. Hal-hal kecil yang mulai apa? Mengganggu. Lalu kemudian, ya, setelah berapa tahun, katanya menurut riset-riset, ya, antara 5 sampai 7 tahun, mulailah muncul toleransi. Ya, kalau sudah bisa lewat 5 sampai 7 tahun dalam pernikahan, waduh, sudah berhasil untuk kejengkelan-kejengkelan itu mulai apa?
berkurang. Mulailah kita masuk ke masalah, ke stage, bukan masalah, ke tahap toleransi ya. Ketika Anda belajar untuk hidup dengan gangguan tersebut, mulai apa? Kita oke, bertoleransi, toleration. Lalu kemudian muncullah appreciation. Kita mulai menghargai. Setelah ada muncul toleransi, kita mulai lebih menghargai satu dengan lain. Aduh, ya mungkin dulu jengkel, ya betul istri saya ini mungkin keras dan lain sebagainya, atau begini, atau suami saya ini keras, atau begini. Tapi dia ada baiknya juga loh. Dia bertanggung jawab. Mungkin dia tidak romantis seperti waktu pacaran, tapi waduh dia bertanggung jawab. Nah, seperti begitu kan. Jadi kita mulai menghargai satu dengan yang lain. Yaitu setelah tahun ke-10, ke-15 mungkin ya, mulai ada penghargaan satu dengan yang lain. Dan baru kemudian tingkatan kelima, yang itu ya mungkin setelah puluhan tahun gitu kawin gitu ya, adanya perayaan. Ketika Anda benar-benar apa? Bahagia bersama, ada celebration, di-celebrate ya. Di-celebrate hal tersebut. Walaupun tentu saja ini adalah satu tahapan-tahapan yang mungkin Anda bilang, ah enggak begitulah pendeta, tapi ini secara generalisasinya inilah menurut artikel tersebut dapat terjadi. Tapi poin di sini adalah kita di sini dari hubungan-hubungan termasuk hubungan rumah tangga kita katakan belajar untuk hidup dengan apa? Kejengkelan. Ya. Belajar untuk hidup dengan kejengkelan, belajar untuk hidup dengan apa? Kekurangan demi kekurangan yang terjadi dengan pasangan kita, baru kita celebrate, baru kita menghargai, baru kita apa? Memiliki kasih yang boleh dikatakan tidak apa? Tidak di luar apa? Di luar daripada biasanya. Luar biasa, kasih yang luar biasa. Mungkin boleh dibilang begitu. Ini manusia. Ya, ini manusia. Tetapi kalau kita akan pelajari sepanjang minggu ini, tidak demikian dengan Allah kita. Allah kita tidak perlu belajar ya, mulai belajar untuk mengasihi kita, belajar hidup dengan gangguan-gangguan, kaget dengan dosa-dosa kita, mulai menghargai setelah dia berhasil bertoleransi dengan kita, lalu kemudian baru betul-betul mencintai kita setelah puluhan tahun mengenal kita dan lain sebagainya. Loh, bukan. Allah kita, Alkitab katakan dalam Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Apa artinya? Ketika kita bahkan belum mengenal Dia sekalipun. Ketika kita belum menghargai Dia. Ketika kita belum memiliki kerinduan untuk bertobat sekalipun, ya, belum mengenal Dia, belum memiliki kerinduan untuk bertobat sekalipun. Pada suatu waktu, suatu pagi, ini kalau Anda membaca dari Yohanes 8, kalau Anda baca ayat 1, ada seorang perempuan yang dibawa ya, kepada Yesus di Ka'bah, di halaman Ka'bah. Dikatakan perempuan tersebut tertangkap ditaruh di tengah-tengah di halaman luar Ka'bah tersebut atau bait suci ya, di luar bait suci tersebut tertangkap basah. Dan kemudian para pemimpin agama di zaman Yesus mencobai Yesus, ingin mencobai Yesus. Mereka katakan, kalau Anda baca misalnya di ayat keempat ya, Rabi, mereka katakan perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan hukum Musa ayat 5 katakan, hukum Musa memerintahkan, atau hukum Taurat, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal tersebut? Ya. Jadi mencobai Yesus. Ya. Kenapa? Karena pada saat dituliskan dalam hukum Taurat, perzinahan tersebut, upah dosa itu adalah maut. Ada konsekuensi daripada dosa. Dan salah satu konsekuensi dosa yang dituliskan dalam Musa itu yang menggambarkan konsekuensi kalau manusia tidak bertobat adalah maut, kematian. Ya. Kematian. Dan mereka, ayat 6 katakan, mereka mengatakan hal ini untuk mencobai Yesus, ya, untuk mencoba menyalahkan Yesus, untuk mencoba menyalahkan Yesus. Lalu kita sudah pernah membaca, kita sudah pernah dengar ya, Yesus mulai membungkuk, lalu menulis dengan jari di tanah. Ya. Jari di tanah, bukan di batu. Ya. Hukum ditulis di batu, tapi dosa-dosa kita di tanah. Kenapa? Karena gampang dihapus. Ya. Kalau ada hujan, ada angin, tulisan di tanah itu bisa apa? Hilang. Ya. Kan itulah, kalau Anda pelajari, kita sudah pernah singgung ya, bahwa tulisan kita apa, Tuhan akan menulis dosa kita di atas tanah, itu adalah satu konsep yang sudah sering juga ditulis di perjanjian lama ya, ada ayat-ayatnya, hubungan dengan Tuhan yang menulis di atas tanah dosa-dosa kita. Dan
Dan dia tulis, apa yang dia tulis? Mungkin dosa-dosa dari para pemimpin-pemimpin agama tersebut. Ketika mereka terus apa? Melihat tersebut, ya, setelah dia membungkuk, ya, menulis di tanah. Lalu apa? Setelah mereka melihat, ayat ke-8 katakan, ayat 8, lalu ia membungkuk menulis tanah, ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan, ya, dengan perempuan yang di tempatnya. Ayat 10 katakan, lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Keadilan, Tuhan, ya. Upah dosa maut itu menyatakan ada keadilan yang harus terjadi. Ya. Keadilan itu adalah dosa itu harus ada konsekuensinya. Harus ada upah daripada dosa. Tapi kemudian apa yang terjadi di sini? Yesus tidak tidak menghilangkan keadilan tersebut, ya. Tapi dia menunjukkan pertama-tama sebelum ada keadilan, dia menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan kasih. Jadi dikatakan, tidakkah ada seorang yang akan menghukum engkau? Ayat 11 katakan, jawab perempuan tersebut, tidak ada Tuhan, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Coba Anda lihat, adakah Yesus mengenal wanita ini? Dia belum. Belum pernah Yesus bertemu dengan wanita ini sebelumnya. Ya, kemudian mungkin kita tahu ini adalah Maria Magdalena. Kita sudah pernah sedikit singgung tuh lalu. Dia adalah saudari perempuan, ya. Maria Magdalena yang berasal dari Betani, ya. Berasal dari Betani, tapi kemudian dia oleh sebab apa yang terjadi dengan apa yang dibuat oleh pamannya sendiri yang bernama Simon, ya. Yang mungkin kita sudah pernah singgung sedikit di waktu yang lalu, maka dia sekarang apa? Tertangkap basah, dan inilah kali pertama dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus katakan kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi disinilah kita melihat satu konsep bahwa sebelum Maria Magdalena belajar tentang Yesus, sebelum dia meminyaki kaki Yesus dengan apa? Dengan minyak yang mahal, ya, dan lain sebagainya, sebelum dia melakukan, sebelum dia dekat dengan Yesus dalam keadaan berdosa, dia sudah diampuni. Ya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu dengan telah apa? Sudah diampuni. Itulah sebabnya ayat yang tadi kita sudah baca, selagi kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Dia datang untuk mencari orang yang terhilang. Ya. Dia datang pada saat mulai dari Adam, pada saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Dia katakan, Adam, di manakah engkau? Dan dalam Lukas 15 kita melihat bagaimana segala sesuatu yang hilang, mulai dari domba yang terhilang, koin yang terhilang, dan juga anak yang terhilang, itu apa? Kita bisa melihat bagaimana usaha demi usaha daripada kasih Allah tersebut yang tidak terbatas. Manusia, kalau saya sebagai orang tua dari anak yang terhilang, begitu anak itu kembali, saya bilang, oh, buat apa saya terima kamu? Kamu sudah apa? Kamu sudah terima bagianmu, bukan? Ya. Bagi kita, wah, dia sudah keterlaluan. Pada saat dia pergi, dan dia mengambil harta warisannya itu, dia sudah menyatakan seakan-akan saya sebagai orang tua itu sudah mati. Ya, buat apa saya mau menerima dia lagi? Tidak demikian, ya, dengan Allah kita. Karena dia adalah Allah yang selalu mencari. Lukas 19 ayat 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jangan Anda pernah berpikir bahwa, oh pendeta, saya sudah hilang lah, udahlah, Tuhan nggak akan pernah mau menerima saya. Justru Tuhan datang untuk yang hilang. Dia bukan datang untuk yang tidak hilang, ya. Tapi siapa yang hilang? Kita semua hilang. Kita semua hilang, ya. Kayak saya sudah sering singgung itu lalu, ya. Kalau kita lihat pada saat dari Lukas 15, tadi kita sudah singgung sedikit dari Lukas 15, dari domba yang terhilang. Satu dari berapa? Dari 99, ya. Satu dari 99, 1% ini, ya. Ya, boleh bilang, ya. Oh, berapa? Ya, satu dari 99, cuman 1% yang hilang. Tapi kemudian muncul daripada koin yang hilang. Satu dari 10 koin. Satu dalam Lukas 15, satu dari 10 koin. 1/10 yang hilang. Lalu di bagian pertama dari kisah anak yang terhilang, satu dari dua yang apa? Dari hilang. 50%. Dari 1% meningkat menjadi berapa persen? Meningkat menjadi 10% dari Lukas 15. Kemudian dari anak yang terhilang, mula-mula kita lihat ada 50% yang hilang, ya. Anak yang terhilang itu yang pergi. Tapi di akhir daripada Lukas 15 kita dapati bukan hanya anak yang anak yang bungsu ini yang hilang, tapi juga kakaknya juga hilang, ya. Kakaknya yang tidak mau menerima kakak. Jadi ujung-ujungnya
Yang hilang itu sudah menjadi 100%, saudara. Yang hilang bukan lagi 1%, bukan lagi 10%, tapi 100%. Kita semua telah apa? Hilang. Tapi kita semua yang hilang, yang berdosa. Tidak ada umat manusia yang tidak berdosa. Mulai dari Abraham, Daniel, Henok, siapapun. Tidak ada yang berdosa. Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi justru di situ, Allah kita mencari untuk menyelamatkan yang hilang. Galatia 2 ayat 19 bagian kedua dan sampai ayat 20 katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia menyerahkan dirinya untuk aku, Rasul Paulus katakan. Di dalam kitab Efesus, hal yang sama dituliskan. Hai suami, kata ini untuk hubungan suami istri ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan Kristus yang mengasihi jemaat dan apa? Telah menyerahkan dirinya baginya. Saya katakan ini, kenapa dalam hubungan suami istri, kembali ya, mengasihi jemaat bagaikan Kristus yang mengasihi, suami untuk mengasihi istri bagaikan Kristus yang mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya. Dapatkah kita berani mati untuk istri kita dan yang lainnya, untuk pasangan kita? Mungkin susah ya. Bagi kita segala sesuatu itu harus ada timbal balik. Harus ada yang diberikan kepada saya sebelum saya memberikan sesuatu kepada Anda. Ya. Tapi Yesus menyerahkan dirinya, bahkan pada saat kita masih berdosa sekalipun. Itu di luar apa? Di luar pemikiran, di luar daripada rasionalisasi dapat kita terima. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Ya, kita sudah terbiasa, kita akan hanya mengasihi kalau kita dikasihi. Kalau kita dikasihi. Kalau kita tidak dikasih, maka kita tidak akan mengasihi. Tapi Yesus, dia mencari anak-anaknya yang terhilang. Nah, apa pelajaran ini untuk kita saat ini? Kalau kita telah dikasih oleh Yesus pada saat kita berdosa, bagaimana dengan kasih kita kepada sesama? Pada saat saudara melihat orang tua, sahabat, anak, tetangga, atau siapapun yang telah menyakiti kita, dapatkah kita terus-menerus mengasihi mereka seperti Yesus yang mengasihi kita? Atau kita katakan sebagai manusia, aduh, udahlah, sudah habis batas waktu untuk mengasihi mereka. Kalau kita lihat pada mulanya, sebelum batas waktu itu terakhir, ya, dia telah mengasihi kita dengan everlasting love. Ya, kasih yang tidak pernah berkeputusan. Ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati untuk kita, menyerahkan dirinya untuk kita, mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah bertobat. Kiranya ini dapat membawa kita ya untuk melihat betapa besar kasih Yesus Kristus tersebut ya, di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya baik di dalam nama Yesus.